Ya, jadi ini eh, ada 4 soal ya. 4 soal ini kalau menurut saya sendiri itu skornya bakal bagus, bakal ngebus skor kalian gitu. Karena soal ini susah gitu, tapi ternyata ngerjainnya mungkin gak terlalu susah gitu ya. Ini menurut pandangan saya pribadi aja gitu. Langsung dimulai aja, misalkan ada nomor 15 ini. Ini kan namanya F bertumpuk ya, komposisi bertumpuk gitu. F2 gitu. Nah, kalau misalkan saya tulis F2 gitu, mungkin dari kalian udah pada tahu nih, F2 itu berarti X ini tinggal diganti sama 2, betul nggak? Berarti F2 itu sama dengan 2 pangkat 2 dikurang 3 kali 2. Nah, itu dapatnya 4 dikurang 6 kan? 4 dikurang 6 itu min 2 ya. Nah, begitu. Berarti kalau misalkan di bawahnya saya tulis F ditumpuk F2 gitu ya. Ini berarti bisa saya tulis sebagai F min 2. Iya kan? Karena F2 sendiri itu memiliki nilai minus 2. Betul ya? Berarti jadi F minus 2 itu artinya seperti min 2 pangkat 2 dikurang 3 dikali min 2. Berarti 4 ditambah 6, 10 berarti. Nah, begitu. Terus kalau saya tumpuk sekali lagi misalkan. Seperti F buka kurung F buka kurung F2 gitu. Nah, kita udah tahu nih, tumpukan 2 ini itu hasilnya adalah 10, betul nggak? Berarti F tumpuk F2 itu artinya F10, ya nggak? Berarti jadi 10 pangkat 2 dikurang 3 kali 10. Berarti 100 dikurang 30 berapa? 70 kan? Nah, kalau udah tinggal kita hitung ini aja. Ini tuh berarti setara 70 dibagi 10 dikurang minus 2, betul nggak sih? Nih, ini kan 70 ya. Ini itu 10, ini itu minus 2. Nah, tinggal diikutin aja dengan apa yang udah kamu cari sebelumnya. Berarti jadi 7 ditambah 2. Berarti jawabannya berapa? 9 gitu ya. Nah, gitu. Itu yang nomor 15 nih. Mungkin sebagian besar atau mungkin ya beberapa orang masih belum tahu caranya bagaimana. Jadi kayak gitu ya. Nah, berikutnya lagi. Ini juga soal SD sebenarnya ya. Faktor persekutuan itu kan FP. Kalau di SD kan FPB, faktor persekutuan terbesar. Nah, kalau faktor persekutuan dong apa berarti? Ya, intinya faktor juga. Sebagai contoh saya tulis misalkan 18 ya. 18 itu kan berarti 2 dikali 3 dikali 3 kan. Atau bisa kita, atau dulu SD kita ngerjainnya pakai pohon faktor begini. 2 gitu ya, 9 3 3 gitu kan ya. Nah, atau ya kalau sekarang nggak usah pakai pohon faktor lah, berarti 2 dikali 3 dikali 3 atau 2 dikali 3 kuadrat. Nah, ini semua tuh faktor gitu. Atau saya jawab, atau ini saya hapus. Nah, jadi faktor dari 18 itu 2 3 atau ini kamu kali jadi berapa? 6 atau kamu kali 3 sama 3. Nah, berapa 3 kali 3? 9. Atau si 18 itu sendiri ya, itu merupakan faktor. Nah, itu. Ya. Itu faktor 18, ada 2, ada 3, ada 6, ada 9, ada 18. Jadi 18 itu bisa dibagi berapa aja. Nah, itu faktornya gitu, ya. Mungkin sebagian dari kalian nih ada yang belum tahu. Nah, biar saya jelasin. Berarti kalau misalkan faktor dari 49 kuadrat tambah 49 gitu ya. Ini kan sama-sama ada 49 kan. Taruh luar aja nggak sih 49-nya ya. 49-nya taruh luar. Buka kurung 49 ditambah 1. Betul ya? Karena 49 kali 49 berapa? 49 kuadrat. Betul nggak? 49 dikali 1, 49. Jadi gitu ya cara memfaktorkan suatu perpangkatan 2 itu. Kita harus jeli. Terus 49 dikali 50 berarti kan. Nah, 49 ini kalau saya pecah jadi berapa? 7 kali 7, betul nggak? 50 ini kalau saya pecah berarti jadi 2 dikali 5 dikali 5, ya nggak sih? Nah, itu. Sekarang kita cocokin aja gitu ya. 7 kali 2 berapa? 14. Oh, berarti faktornya ada 14 gitu ya. Misalkan lagi 2 kali 5 berapa? 10. Oh, berarti faktornya ada 10 juga gitu. Misalkan lagi 7 kali 7 berapa? Oh, faktornya ada 49 juga gitu ya. Sekali lagi 2 kali 5 kali 5 berapa faktornya? 25 dan lain sebagainya gitu. Kita bisa mencari itu semua. Dan satu lagi yang ketinggalan, sorry, 7 kali 5 berapa? 7 kali 5 itu 35 ya. Itu faktornya.
Sebenarnya kalau masih mau dicari mungkin masih ada ya, cuman nggak perlu ya. Berarti di sini yang termasuk faktornya si siapa? Si 49 kuadrat tambah 49 itu si 10, si berapa lagi? Si 14 sama si 35 gitu kan. Nah, tapi kita harus cocokin juga gitu. Ini saya hapus dulu deh ya, gitu. Sekarang kita cari faktornya si 12 kuadrat minus 2 kuadrat gitu kan. Nah, kalau ini bisa diingat nggak, bentuk ini udah familiar banget ya. A plus B dikurang A min B itu sama dengan A kuadrat min B kuadrat gitu ya. Berarti ini bisa dibentuk jadi 12 plus 2 dikali 12 min 2 gitu kan ya. 12 min 2 sama dengan 12 kuadrat min 2 kuadrat gitu. Artinya ini adalah 14 dikali berapa? Dikali 12, dikali 10 ya, dikali 10. Oke, 14 sendiri itu 2 kali 7, 10 itu 2 kali 5. Nah, 7 kali 2 berapa? Oh, ada faktor 14 berarti. 2 kali 5 berapa? Oh, ada faktor 10 berarti. 7 kali 5 berapa? Oh, ada faktor 35 berarti. 2 kali 2 berapa? Oh, ada faktor 4 berarti. Berarti faktornya adalah 14, 10, 35, dan 4 gitu ya. Dah, sekarang yang sama yang mana? Saya lingkarin yang sama ya. Yang sama itu berarti adalah faktor mereka berdua. Berarti si 14, si 10, si 35. Bener nggak? Nih, mereka memiliki faktor yang sama. Berarti jawabannya adalah 10 ini ya, 14, 35 gitu ya. Kalau 50 bukan faktor keduanya, 50 cuma ada di sini nih. Ketika 5 dikali 5 kali 2, tapi di sini tidak ada faktor 50 gitu ya. Berarti jawabannya 1 2 3 gitu ya, yang A. Lanjut lagi kita ke soal yang berikutnya. Kelihatannya susah tapi enggak. Kelihatannya susah tapi enggak. Nah, ini misalkan ada barisan aritmatik A1, A2, A3 memiliki sukunya bilangan bulat dan beda minus 3. Apakah 2025 genap? Nah, ini nggak perlu dibuktikan tuh 2025 genap apa enggak, nggak perlu dibuktiin ya. Sekarang kita dikasih bantuan atau clue gitu ya, bahwa A1 ditambah A2 itu ganjil dan A2 ditambah A3 itu ganjil gitu ya. Coba misalkan kita ambil sembarang bilangan ya. Misalkan saya ambil suku pertamanya itu misalkan 4 ya. Berarti kalau suku pertamanya 4, 4 itu kan genap kan. Nah, 4 kalau 4 genap, berarti deret ini akan menjadi 4 ya. Suku pertamanya. Suku berikutnya berarti 1. Karena bedanya minus 3 kan. Suku berikutnya minus 2, suku berikutnya minus 5, suku berikutnya adalah minus 8 dan seterusnya gitu ya. Dan seterusnya. Perhatikan suku pertama tambah suku kedua berapa sih? Suku pertama tambah suku kedua itu 4 tambah 1 kan. Nah, 4 tambah 1 itu 5 dan 5 itu ganjil. Berarti tebakan kita nggak sembarangan nih. Bener ya, terbukti ya. A1 tambah 2 ganjil. Nah, kalau misalkan saya teruskan ini sampai suku ke 2025, kira-kira kamu bisa ngejawab nggak? Suku ke 2025 itu genap apa bukan? Jelas bisa. Karena ini berpola, nah. Genap, ganjil, genap, ganjil, genap, ganjil, genap, ganjil, genap, ganjil gitu. Jadi tanpa harus kita cari atau kita buktikan suku ke 2025 itu berapa, harusnya kalian sudah bisa tahu, oh ini bisa dicari genap atau ganjilnya gitu ya. Berarti pernyataan satu bisa untuk membuktikan kita, untuk kita ketahui genap atau ganjilnya gitu. Pernyataan dua misalkan, nah kita lanjutin aja nih pernyataan dua. Pernyataan dua kita lanjutin lagi. Kita mulai dari satu, habis satu berapa? Bisa. Misalkan sekarang saya mulainya dari ini deh, dari apa namanya, dari tadi kan kita mulainya dari 4, 4 itu genap ya. Sekarang kalau misalkan saya mulai dari ganjil misalkan. Misalkan saya sembarang angka 3 lah. Habis 3 berarti kan, habis 3 kan berarti kan 0 ya. 3 0 kan minus 3 kan bedanya kan. Min 3, min 6 dan seterusnya gitu ya. Sekarang kita buktikan dulu apakah A2 ditambah A3 itu ganjil. Nih, ganjil gitu ya. Kita bisa lihat nih, 0 di sama min 3 kalau dijumlah kan jadi minus 3 kan. Jadi minus 3 dan minus 3 itu ganjil. Nah, berarti kita ngasalnya lagi-lagi, bukan asal ya, tebaknya lagi-lagi benar nih. Jadi depannya mau dimulai dari genap atau depannya mau dimulai dari ganjil, dia selalu berpola selang-seling, ganjil genap, ganjil genap, ganjil genap gitu. Pasti ini suku ke 2025-nya bisa kita prediksi ya, tapi tanpa harus dicari. Jadi ini pun bisa
kita gunakan untuk menentukan iya atau tidak gitu nak ya. Bisa kita tentuin tuh. Oke, berarti karena satu dan dua, dua-duanya bisa menjawab iya atau tidak, jawabannya yang D dong ya. Pernyataan satu saja cukup atau pernyataan dua saja cukup gitu ya. Jadi dua-duanya bisa. Oke ya. Ini soal pasti skornya gede gitu ya. Tapi kita harus smart, kita tidak perlu membuktikan bener nggak sih 2000 apa suku ke 2025 itu genap atau ganjil gitu. Cukup diprediksi aja. Lanjut soal terakhir nih. Nah, ini tuh dia bilang di kalimat awal sebuah limas dengan volume 30, padahal di gambar nggak ada limas gitu. Yang digambar ini adalah alas limas. Nah, alas apa? Alas limas gitu ya. Nah, terus daerah alas limasnya itu dikasih titik KLM gitu ya. Oke, sekarang dengan koordinat K itu 2,3, L itu 8,3, dan M itu 6,8. Yang dicari adalah jarak antara M ke KL. Berarti jarak itu kan harus lurus kan ya. Berarti begini dong. Nah, ini tuh yang warna merah ini berapa panjangnya gitu ya. Sekarang kalau misalkan kita pusing nih, kita bikin kartesiusnya. Kenapa harus pakai kartesius? Karena memang di situ ya menggunakan koordinat kartesius 2,3, 8,3, 6,8 gitu ya. Berarti kita bikin dulu yang pertama 2,3 gitu ya. Misalkan 2 di situ, 3 di sini. Nah, kita sambungin begini. Siku-sikunya kita tompelin. Nah, begitu. Ini saya hapus aja titik-titik kecilnya ya. Ini saya kasih contoh doang. Berarti ini singkat nih. 2,3 gitu ya. Kalau si L, berapa tadi L? 8,3. Berarti misalkan 8 di sini. Tiganya sama di sini. Nah, seginilah kurang lebih tuh ya. Inilah si M berarti si L sorry, si L ya. Dan satu lagi adalah si M 6,8. 6 kan di antara 2 sama 8 kan. 8 misalkan di sini. Nah, begitu ya. Gini nak ceritanya gitu. Terus kamu disuruh cari tuh jarak yang garis merah yang ada di gambar aslinya. Berarti kan itu kan sama aja ngukur nih yang kita ukur kan ini kan. Nih yang ini nih yang saya coret ya. Itu kan sama aja ngukur dari sini ke sini ya nggak sih? Nah, sama nggak kayak dari 8 ke 3 berapa panjangnya? Kamu bisa jawab apa sih? Jawabnya berapa? 5 lah ya. Kalau kamu overthinking kamu akan pakai Pitagoras dan sebagainya. Wah, ada jawaban akar gitu. Enggak ya. Itu kalau digambar pakai Cartesius ternyata jaraknya cuma 5. Jawabannya yang D. Itu aja 4 soal yang menurut saya skornya gede ya. Semoga yang belum UTBK bisa bagus nilainya.